orang, terkadang mereka berbicara dengan apa yang mereka ingin, membuat artikel-artikel dengan hawa nafsu mereka, membuat tulisan-tulisan dengan hawa nafsu mereka, atau sesuai apa yang dibayar untuknya. Dan sebagian orang, mereka berbicara untuk menjatuhkan orang lain, berbicara untuk menjadi orang paling hebat, berbicara demi mengangkat derajatnya di sisi makhluk. Di pertemuan kali ini kita akan mentadabburi bersama surah An-Najm, yang dimana dalam surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tidaklah dari hawa nafsu mereka, tidaklah dari hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. Namun semua itu ialah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana detailnya? Maka mari kita mentadabbur bersama. Kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Teman-teman yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita baca bersama dari awal surat An-Najm sampai akhir surat An-Najm. Surah An-Najm. Surat An-Najm merupakan surat yang berada di urutan ke 53 di dalam Al-Quran. Terletak setelah surat At-Tur dan surah Al-Qamar. Surat An-Najm memiliki 62 ayat. 62 ayat. Surat ini juga dikategorikan dengan surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah menuju Madinah.
Mengapa demikian? Karena di dalam surat An-Najm ini banyak terkandung pembahasan tentang akidah, penguatan akidah demi menguatkan akidah para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Karena begitu banyak para sahabat Nabi ketika itu baru masuk Islam, baru mengenal Islam, maka butuh penguatan dari segi akidah mereka agar tidak mudah goyah dalam menentukan jalan hidup mereka dan juga tidak mudah berpaling kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah telah sampai kepada mereka, maka tentu harus dikuatkan dengan akidah pengesaan Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm. Dari maksud diturunkannya surat An-Najm ialah menjelaskan tentang kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan hadis, dan juga meninggikan, memuliakan dasar-dasar yang perlu kita ambil berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan di antara maksud ialah dari surat ini yaitu untuk menguatkan akidah tauhid para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para sahabat ketika itu, dan untuk membatalkan akidah kesyirikan ketika itu. Maka inilah salah satu maksud dari diturunkannya surah An-Najm. Secara global, maka surat An-Najm ini membahas tentang akidah, keyakinan, penguatan tentang masdar yang perlu kita jadikan dalam kehidupan di dunia ini. Surah An-Najm. An-Najm memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu bintang. Bintang. Maka di awal surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu An-Najm, bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa." Dengan demi bintang yang apabila hawa berarti sakot, yaitu jatuh. Demi bintang dikala bintang itu jatuh. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan suatu hal, ya, kecuali hal tersebut sangat berpengaruh bagi manusia ataupun berpengaruh bagi alam semesta.
Seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Dikarenakan matahari sangat berpengaruh di alam semesta. Jikalau tidak ada matahari, terjadilah gerhana bulan, maka alam semesta ini seakan-akan gelap, tidak terlihat, meskipun tidak full gelap. Namun jikalau matahari tidak ada sama sekali, tidak ada sinarnya mengenai bumi ini, maka apa yang terjadi? Gelap gulita. Seperti di malam hari, jikalau tidak ada lampu, jikalau tidak ada bintang, tidak ada bulan, maka gelap gulita ini mata. Itulah begitu pentingnya matahari. Begitupun dengan bintang. Maka bintang sangatlah berfungsi begitu banyak. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran, bintang bisa menjadi petunjuk arah seseorang jikalau mereka tersesat. Dan juga bintang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelempar syaitan. Rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir lilladzina kafaru birabbihim adzab jahannam, dalam surat Tabarak. Maka dikala bintang itu kita lihat, saksikan jatuh, maka itu nyatanya Allah Subhanahu wa taala sedang melempar para syaitan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berusaha untuk mengambil informasi di langit. Dikisahkan bahwasanya mereka, para syaitan, para jin, menumpuk-numpuk dirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai puncak langit. Mereka berusaha untuk mengambil informasi hal-hal gaib dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para malaikat. Oleh karenanya dikala itu, ketika ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang menuju masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Dan juga bintang dalam kehidupan kita sangatlah berpengaruh dalam hidup kita. Di mana tadi salah satunya memberikan arah, mana timur, mana barat, dan juga mana utara, mana selatan. Karena bintang, jikalau kita lihat, di sana ada bintang seperti bintang layang-layang. Maka ujungnya yang paling panjang itu adalah menunjukkan selatan. Adapun bagian atasnya, bagian atas layang-layang itu menunjukkan utara. Kanan kirinya itu timur dan barat. Itu salah satu fungsi dari bintang tersebut. Dan itu tidak berubah, tetap pada posisinya. Maka inilah sangat membantu bagi manusia ketika mereka tersesat, ketika mencari arah, mengetahui mana utara, mana selatan, dan mana timur dan mana barat. Dan di antara fungsinya ialah bintang menyinari bumi dengan cahayanya, memperindah bumi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Telah kami hiasi langit ini ketika malam dengan bintang-bintang yang sangat indah, bergemerlapan. Maka itulah hakikatnya, bintang sangatlah indah menghiasi langit malam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang manakala jatuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sesat sahabat kalian dan tidaklah
menyesatkan. Yang dimaksud ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sesat. Sahabat kalian ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khitabnya bagi kita semua, bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sesat. Bukanlah orang yang sesat. Justru ia adalah Nabi dan Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus bagi seluruh manusia rahmatan lil alamin. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat dari jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sesat. Karena para kafir Quraisy ketika itu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila, mengatakan dia bertemu dengan Jibril, dia bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Maka banyak kafir Quraisy yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesat. Di samping Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tersesat ataupun menyesatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dari setiap perkataannya tidaklah berasal dari hawa nafsunya. Dari yang muncul dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah tukang sihir. Karena ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bahwasannya semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari mulutnya maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Wahyu yang diberikan dari Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berasal dari hawa nafsunya. Agar ia menjadi orang yang kaya, akhirnya memperbanyak sahabat, memperbanyak jamaah, pengikut. Tidak.
agar ia terkenal akhirnya memperbanyak follower. Tidak. Namun itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sampai sekarang Islam berkembang begitu pesat, pengikutnya banyak, maka itu semua bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah wasilah sebagai utusan pendakwah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dari hawa nafsunya. Allamahu syadidul quwa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam, yaitu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syadidul quwa. Syadidul quwa ialah yang dimaksud adalah malaikat Jibril, yang dimana Jibril alaihi salam dikisahkan telah mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di awal Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bertepatan dengan 17 Ramadan di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra, baca. Iqra, disuruh dibaca, suruh baca. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana seorang yang tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, suruh baca? Oleh karenanya, setelahnya apa yang terjadi? Ditalkin oleh malaikat Jibril, perkata demi perkata, ayat demi ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Turun ayat demi ayat, surat demi surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril syafahiyan, melalui mulutnya langsung. Bukan baca, bukan nulis, tidak. Karena Al-Qur'an turun dalam bentuk syafahi. Talaqi. Gurunya siapa? Guru Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah malaikat Jibril. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Bukan melalui buku. Sama sekali tidak diberikan buku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an turun dalam bentuk syafahiyan. Mulut ke mulut. Bukan tulisan. Penulisan Al-Quran dimulai setelah sekitar 1 abad setelah turunnya Al-Quran, atau setelah Nabi SAW lahir. Pembukuan Al-Quran. Namun penulisan Al-Quran sudah dimulai di zaman Nabi SAW. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di kertas, jikalau sudah ada kertas ketika itu, ditulis di batu. Para sahabat, mereka yang ahli-ahli dalam buku menulis, mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, terkadang di tulang di batu. Inilah yang dilakukan para sahabat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam divonis menjadi atau dikatakan sebagai penyair? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menulis, tidak bisa membaca. Bagaimana bisa menjadi penyair? Oleh karenanya, jikalau muncul dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis
berupa perkataan, semuanya itu indah, bagus, masuk akal, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah tegas di dalam surat ini, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dzu mirratin fastawa. Penggambaran malaikat Jibril disifati dengan yang memiliki bentuk yang sangat rupawan, bentuk yang sangat indah, hayatin hasanah. Dzu mirratin fastawa. Kemudian digambarkan bahwasanya ketika mengajar Nabi SAW Al-Quran, malaikat Jibril bersemayam di atas singgasana. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Jibril alaihissalam bersinggasana di atas ufuk, langit yang sangat mulia. Tsumma dana fatadalla. Kemudian mendekat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai begitu dekat. Dekat sekali. Mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Al-Qur'an dari mulut malaikat Jibril. Langsung di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu antara lutut dengan lutut, tangan dengan tangan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka kedekatan tersebut disebutkan dalam ayat ini, yaitu seukuran hanya qausaini, satu jengkal saja, satu jengkal atau dua jengkal saja, sangat dekat. Dari sini mengajarkan pada kita adab ketika belajar dengan guru, ialah mendekat dengan guru tersebut agar kita mendapatkan barokahnya lebih banyak. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat malaikat Jibril tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah dengan istrinya Khadijah, merasa takut ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril, menyuruh dia untuk membaca, maka itu semua tidaklah kebohongan, namun memang asli, bukan halusinasi, namun itu adalah asli. Malaikat Jibril mewahyukan Al-Qur'anul Karim. Maka dzabal fuadu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat dikenal dengan orang yang jujur ketika itu. Tidak ada yang lebih percaya selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, sangat sedikit sekali yang percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya
Nabi SAW sangat dikenal dengan sifat-sifatnya yang baik, amanah, fatona, cerdas, dan juga amanah, dan juga tidak pernah berbohong. Namun dikala mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah, mengikrarkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, sangat mendapatkan banyak pertentangan. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, mau mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian malam Isra Mi'raj? Padahal jelas-jelas jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, mau mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka sungguh jelas, tegas sekali Allah Subhanahu wa taala. Benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dengan gambarannya, dengan rupanya dalam beberapa kali. Inda sidratil muntaha, di sidrah muntaha, wahia syajaratun azimah, itu adalah pohon yang sangat agung di langit ke-7. Indaha jannatul ma'wa, di sampingnya ada surga. Di samping pohon Sidratul Muntaha, di samping pohon yang berada di Sidratul Muntaha ialah ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Maka ketika itu tidak ada yang bisa untuk melarang seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap penglihatan ketika itu berpaling dari keindahan tersebut ke kanan atau ke kiri, melainkan hanya melihat keagungan tersebut. Ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malam ketika di Isra Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayati rabbihil kubra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj sangat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat. Tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan dengan burak
menuju langit ketujuh, melihat para nabi dan rasul terdahulu, bertemu para nabi dan rasul terdahulu, dan diperintahkan untuk menjalankan salat 5 waktu. Dan Nabi SAW pun diperlihatkan dengan surga, neraka ketika itu, dan calon-calon para penghuni surga. Afara'aitumul Lata wal Uzza, wahai kaum musyrikin, apakah kalian tahu Al-Uzza, yaitu patung sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, Lata wal Uzza. Wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra, dan juga Manat ats-tsalitsah, itu sembahan kalian. Kabarkanlah kepada kami, apakah mereka itu memiliki ataupun bisa memiliki kekuasaan atas kalian, bisa mengatur kalian, bisa memberikan rizki kepada kalian, ataukah memberikan mara bahaya bagi kalian. Alakumudz dzakaru wa lahum unsa, apakah bagi kalian, wahai orang-orang musyrik, yang kalian, apakah lebih senang bagi kalian yang kalian senangi berupa laki-laki, anak laki-laki? Padahal Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan perempuan, namun kalian sangat membencinya, tidak senang jikalau memiliki anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, maka pembagian tersebut adalah pembagian ataupun keputusan tersebut ialah keputusan berdasarkan hawa nafsu kalian. Maka dari ini mengisyaratkan bahasanya memang pernyataan orang-orang kafir yang mereka memiliki prinsip ketika ada anak perempuan yang lahir, maka mereka bunuh, karena anak perempuan tidak mendatangkan manfaat, justru memberikan beban bagi mereka. Maka ini adalah sesuai hawa nafsu mereka saja, bukanlah hakikinya demikian. Padahal anak perempuan sangat memberikan manfaat bagi seorang. Tugas mereka bukan hanya di dapur, namun mereka pendidik anak-anak, generasi menjadi generasi yang emas, menjadi generasi yang sangat berpendidikan. Jikalau tidak ada perempuan, maka madrasah ula tidak ada. Madrasah ula bagi setiap anak tidak ada. Namun orang-orang musyrikin, mereka malah membunuh para kaum perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 25, "Falillahil akhiratu wal ula." Maka bagi Allah lah, milik Allah lah akhirah dan juga al-ula, yaitu dunia ini. Maka tidak ada yang memiliki kewenangan atas akhirat nanti yang akan kita jumpai setelah kematian, ataupun dunia ini yang sekarang kita rasakan. Tidak ada yang berkuasa atas semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah milik Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang itu menjadi orang yang sombong ketika ia memiliki harta begitu banyak. Jangan.
Justru itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin menguji kita dengan harta-harta tersebut dijadikan untuk apa. Semua itu akan ditanyakan ketika hari pembalasan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Di hari pembalasan tidak ada syafaat kecuali syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaatul uzma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, hari kebangkitan, di akhirat nanti, mereka mengatasnamakan, menjadikan para malaikat itu perempuan. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa ma lahum bihi min ilm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penamaan tersebut, pensifatan tersebut terhadap para malaikat, bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah, ialah tidak berdasarkan ilmu. Iyattabi'una illa dhann, melainkan mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Hanya mungkin saja pernyataan yang tidak membuat keyakinan yang besar. Bukanlah sebenarnya para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, bukan anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan setiap kemungkinan azan, dugaan itu tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Tidak bisa jadikan kebenaran. Fa'arid amman tawalla, wahai Rasul sallallahu, wahai Rasul Muhammad, berpalinglah dari mereka semua. Berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidaklah walam yurid illal hayatad dunya, tidaklah menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan apa? Kehidupan dunia saja. Yang tidak beriman bahwasanya adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Oleh karena mereka hanya ingin kehidupan di dunia ini, mengatakan bahwasanya dunia ini adalah surga, tidak ada kehidupan setelah di bumi ini. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka yang dikatakan demikian orang-orang musyrik tentang penamaan malaikat, bahwasanya malaikat adalah anaknya Allah, mereka telah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, telah melampaui batas-batas yang harusnya tidak diterjang oleh mereka. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah seluruh yang berada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu,
agar memberikan balasan yang bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap amal-amal mereka di dunia ini. Maka bagi mereka ialah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Adapun orang-orang yang berpaling, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, kecuali dosa-dosa kecil, maka ini bisa menghapus apa? Dosa-dosa kecil tersebut, dikarenakan mereka menjauhi dosa-dosa besar dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum. Maka orang yang senantiasa memperbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan tersebut akan menghapus dosa-dosa yang mereka miliki. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang sangat luas. Huwa a'lamu bikum, maka Allah Subhanahu wa taala paling mengerti tentang antum, tentang kita semua. Idh ansha'akum minal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan juga ketika manusia di dalam perut ibunya sebagai janin, dijanin. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang bertakwa. Maka ya, teman-teman, janganlah merasa diri kita menjadi orang yang paling suci, paling terhindar dari dosa, jangan. Namun jadikanlah diri kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang banyak dosa. Maka ketika seorang itu merasa banyak dosa, maka tidak mungkin baginya untuk tidak beristighfar pada Allah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu salat malam sampai kakinya bengkak. Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seorang itu merasa rendah dirinya, maka mereka akan semakin bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita menjadi orang yang suci dari dosa, terhindar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalila wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit mal sekali, sedikit harta, namun mereka malah menyombongkan dirinya. Maka Allah Subhanahu mensyaratkan, "A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara," bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, memiliki harta banyak. Apakah dia memiliki ilmu ghaib yang bisa mengetahui bahwasanya di masa depan ia akan menjadi orang yang beruntung?
Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah belum dikabarkan dalam suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga suhuf Ibrahim yang sangat suci. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang itu menanggung dosa orang yang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah akan mendapatkan seorang itu sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang mereka usahakan di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usaha mereka, hasil-hasil dari usaha mereka akan diperlihatkan nanti di akhirat kelak kepada mereka. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, dan akan diberikan balasan yang sangat penuh dan sangat banyak. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Allah lah mereka akan bergantung dan akan kembali. Wa annahu huwa adhaka wa abka, karena Allah lah yang menjadikan kita tertawa dan menjadikan kita menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah Allah yang telah mematikan dan juga menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa, dan Allah lah yang telah menjadikan setiap orang itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, menciptakan mereka dari setetes mani. Wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra, maka bagi mereka akan dibangkitkan kembali, diciptakan kembali setelah mati, dibangkitkan nanti setelah mati yang pertama, dikumpulkan di hari kiamat. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki bagi seorang itu mendapatkan harta yang melimpah sampai mereka menjadi orang yang merasa cukup. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dialah Tuhan wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan dialah yang telah dan akan menghancurkan, mematikan kaum 'Ad yang mereka telah ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, telah sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Wa Samud fama abqa, dan juga menghancurkan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dan tidaklah tersisa dari mereka sedikit pun. Wa qauma Nuhin min qabl, dan juga kaum Nabi Nuh, Allah Ta'ala telah tenggelamkan mereka karena mereka tidak mau ikut bersama Nabi Nuh, bersama menunggangi kapal. Innahum kanuhum azlama wa atagha, karena mereka pun telah menzalimi Nabi Nuh alaihissalam. Wal mu'tafikata ahwa, dan kaum Nabi Lut juga. Faghasyaha ma ghasya, Allah Subhanahu wa taala telah mengubur mereka, kaum Nabi Lut, dengan membalikan tanah, mengangkat tanah yang di sekitar mereka ke atas, kemudian dibalikkan, yang atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Faqataha wa asabaha minal hijarah, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka dengan ayat-ayat tanda-tanda Allah lah yang mana kalian wahai manusia akan
berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hadza nadhirun minan nuduril ula. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diberikan peringatan bagi orang-orang yang sebelum kalian. Azifatil azifah. Sangat dekat hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang bisa menahan hari kiamat itu akan terjadi. Afamin hadzal hadits ta'jabun. Afamin hadzal Qur'an alladzi yutla 'alaikum. Apakah dengan Al-Qur'an ini yang telah dibacakan bagi kalian itu kalian merasa takjub dan juga menyembah Allah? Wa tadhakuna wa la tabkun. Ternyata kalian hanya mentertawakan Al-Qur'an, tertawakan utusanku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kalian menangis. Wa antum samidun, dan juga kalian tidak sama sekali menghiraukan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tubalun. Fasjudu lillahi wa'budu. Hendaklah kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini selesailah apa yang telah kita bahas dari surat An-Najm yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak bersombong, mensucikan diri kita, atau mengatasnamakan diri kita sudah bebas dari syariat Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari salat, zakat, haji. Padahal kita belum sama sekali haji, belum sama sekali menunaikan zakat. Maka janganlah menjadi orang yang demikian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dan menguatkan iman kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingkar dan tidak berpaling kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap sebagai Tuhan. Wallahu a'lam. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.